Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Sagita dari program studi Teknik Geologi dengan NIM F1D222029. Di sini saya akan memenuhi tugas tambahan dari praktikum petrologi. Indonesia berada di daerah yang rawan dengan bencana gempa, longsor, tsunami, dan juga gunung api. Ahli geologi bisa memetakan di mana saja tempat terjadinya bencana tersebut dan juga bisa meminimalisir dampak yang akan terjadi. Teknik geologi adalah ilmu yang mempelajari komposisi bumi, struktur, sifat-sifat fisik, sejarah, dan proses pembentukannya. Di jurusan ini juga, mahasiswanya akan mempelajari banyak hal tentang bumi yang meliputi perminyakan, pertambangan, geotermal, dan mitigasi bencana. Selain itu, jurusan teknik geologi juga mempelajari jenis batuan, proses terjadinya mineral yang terkandung di dalam kerak bumi, seputar gunung api, panas bumi, hingga ilmu tentang gempa bumi. Seorang sarjana teknik geologi dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan manusia. Tidak hanya mengambil mineral yang ada, tapi juga bagaimana menjaga dan memperlakukan eksploitasi secara berkelanjutan. Teknik geologi juga dibutuhkan di semua industri tambang, termasuk tambang gas, tambang batu bara, dan minyak bumi. Selain itu, pengetahuan seputar tanah dan apa yang ada di bawahnya juga sangat penting di dunia konstruksi. Sebuah bangunan harus memiliki fondasi yang kokoh agar dapat berdiri tegak puluhan tahun ke depan. Apalagi untuk gedung bertingkat, harus ada studi atau kajian mengenai jenis lapisan tanah dan sampai mana fondasi harus digali. Lulusan dari jurusan geologi ini nantinya bisa bekerja sebagai ahli peta geografi, teknisi geologi dan perminyakan, ahli tambang dan geologi, ahli hidrologi, ahli pengeboran bumi, perusahaan minyak, perusahaan tambang, dan masih banyak lagi. Teknik geologi sudah tersebar luas di beberapa universitas yang ada di Indonesia. Ada beberapa universitas negeri di Sumatera yang mempunyai jurusan teknik geologi, seperti Universitas Jambi, Universitas Sriwijaya, Institut Teknologi Sumatera, dan Universitas Syekh Kuala Aceh. Program studi teknik geologi yang ada di Universitas Jambi masuk ke dalam Fakultas Sains dan Teknologi. Telah terakreditasi dengan peringkat baik. Adapun visi teknik geologi yang ada di Universitas Jambi adalah menjadi pusat rekayasa bidang geologi yang berbasis sumber daya alam dan lingkungan. Adapun kegiatan yang dilakukan mahasiswa teknik geologi meliputi kegiatan akademik dan non-akademik, antara lain seperti ekskursi geologi dasar, ekskursi geologi struktur, ekskursi petrologi, kuliah lapangan 1, kuliah lapangan 2. Lalu ada alumni mengajar, Mengkarang riset, Mengkarang competition, Mengkarang festival, dan ada juga Mengkarang berbagi.
Taman Bumi di Fakultas Sains dan Teknologi ini diambil dari singkapan batuan yang ada di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Karena bebatuan di daerah tersebut tergolong sangat lengkap, mulai dari batuan beku, sedimen, piroklastik, dan metamorf. Singkapan bebatuan yang ada di daerah Merangin memiliki segi keunikan dari batuan yang berumur tua, yaitu karbon 350 juta tahun yang lalu, hingga batuan yang berumur muda saat ini, kuarter Holosen. Dalam artian, sampel batuan sebagai peraga di Fakultas Sains dan Teknologi ini memperlihatkan bahwa batuan-batuan yang ada nantinya mencerminkan batuan yang terbentuk sebelum adanya Pulau Sumatera seperti saat ini. Di sini saya akan mendeskripsikan beberapa batuan yang terdapat pada Taman Mengkarang. Pada batuan pertama nampak di sebelah kiri saya, yaitu dengan batuan granodiorit. Pada batuan pertama dapat kita lihat dengan jelas mineral-mineral yang terdapat pada batuan ini berukuran lumayan besar, di mana batuan ini terdapat mineral plagioklas, kuarsa, hornblende, dan juga ada biotit. Pada batuan beku, menentukan klasifikasinya melihat dari banyak atau tidaknya plagioklas, kuarsa, maupun kafelspar. Pada batuan ini, proses terbentuknya dengan cara plutonik dengan nama batuan granodiorit. Ganesanya terbentuk di bawah permukaan bumi. Oke, batuan kedua dapat kita lihat dengan jelas fragmen-fragmen di batuan ini berukuran besar dan bentuk fragmennya agak membundar, di mana merupakan penciri batuan ini dekat dari sumber. Kemudian untuk warna batuan ini sendiri yaitu abu kehitaman, memiliki matriks berupa batu pasir dengan semen oksida besi. Batuan ini merupakan batuan sedimen klastik dengan nama batuan konglomerat. Genesanya terbentuk karena proses 4T. Di Taman Bumi Mengkarang ini, selain adanya bebatuan, juga ada beberapa fosil. Fosil sendiri adalah sisa atau jejak makhluk hidup yang berasal dari masa lalu dan telah terawetkan secara alami. Fosil dapat memberikan banyak informasi kepada kita yang hidup di zaman modern tentang bagaimana kondisi kehidupan di masa lalu, seperti salah satu contohnya pada fosil-fosil kayu yang ada di Taman Bumi Mengkarang ini. Jadi di Taman Mengkarang ini terdapat beberapa fosil kayu, fosil daun, dan juga ada fosil kerang. Nah, ini adalah salah satu contoh fosil kayu, yakni adalah fosil kayu sungkai, di mana proses pembentukannya dengan cara histometabasis atau fosil kayu yang dimana semua bahan organiknya telah digantikan oleh mineral dengan struktur kayu tetap terjaga. Dengan proses pemfosilannya tadi disebut histometabasis. Proses fosil terjadi di bawah tanah. Ketika kayu terkubur di bawah lapisan sedimen, air yang banyak mengandung mineral masuk ke dalam sel-sel tanaman dan sel lain membusuk. Mereka digantikan oleh batu. Ciri yang sangat mendasar dari fosil-fosil kayu yang berada di dalam dan pinggiran sungai, lebih keras dan bahkan bagian-bagian kulitnya sudah tidak terdapat kapur. Ini terjadi karena gesekan-gesekan antara fosil kayu dengan pasir dan batuan lainnya yang berada di dalam sungai selama jutaan tahun lamanya. Oke, itu saja video penyampaian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.